masyarakat Banten bisa betul-betul gitu ya kan mencintai olahraga masyarakat ini. Olahraga ini sudah bisa dijadikan gaya hidup. Jadi tanpa olahraga seolah-olah kurang nih makna hidup gitu kan, atau gaya hidupnya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jitu Studio dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Gaduh Gifta sebagai host di program Jitu Sport. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Jasmara Bahar. Apa kabar Bapak? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke Jitu Studio hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang nih ke sini nih. Oke, terima kasih. Ini selaku Sekretaris Umum Kormi, Provinsi Banten. Bapak bisa dijelaskan dulu ke pemirsa Jitu Studio apa sih itu Kormi? Oke, terima kasih Mas Gaduh. Kormi ini adalah sebuah wadah ya, sebuah wadah berhimpun masyarakat ataupun komunitas pecinta olahraga masyarakat. Dulu namanya olahraga rekreasi, gitu kan. Tapi per tahun 2020 kemarin dirubah, ada RT-nya, rekreasinya dihilangkan, sekarang sudah menjadi olahraga masyarakat. Kenapa rekreasinya dihilangkan? Dulu ada pemikiran bahwa ketika penyebutan olahraga rekreasi itu, Mas Gaduh, konotasinya menjadi jelek. Jadi seolah-olah Kormi ini hanya olahraga yang hanya jalan-jalan saja, Bermain saja gitu. bermain saja, menghamburkan uang saja, rekreasi. Padahal dulu sebenarnya olahraga rekreasi itu maksudnya bukan pengurus Korminya ini atau atletnya itu atau pegiatnya itu yang berekreasi gitu kan, tapi bagaimana Kormi itu mampu menghadirkan olahraga yang mampu menarik minat wisatawan gitu kan, sehingga dibuatlah olahraga rekreasi. Tapi semenjak tahun 2020 kemarin kita Munaslup gitu kan, Kormi Nasional mengadakan musyawarah luar biasa, akhirnya rekreasinya dihilangkan. Sekarang menjadi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita gitu kan, Kormi ini memang fokus kepada pembinaan, pengembangan, pelestarian olahraga masyarakat. Nah, apa itu olahraga masyarakat? Banyak sekali itu Mas Gaduh gitu kan. Olahraga tradisional, olahraga kesehatan dan kebugaran, maupun olahraga petualangan dan tantangan. Nah, memang yang paling mungkin ya di benak masyarakat kita, bahwa yang paling fokus dibina oleh Kormi itu adalah olahraga masyarakat atau olahraga tradisional, seperti olahraga yang warisan budaya, warisan nenek moyang kita yang masih ada memang sampai sekarang. Tapi sebenarnya bukan hanya olahraga tradisional yang kita bina itu, yang kita coba lestarikan, yang coba kita pertahankan. Ada juga olahraga kesehatan dan kebugaran, misalnya senam. Itu semua senam itu berhimpunnya di Kormi, Mas Gaduh. Kan, jadi senamnya banyak sekali macamnya, Cabangnya ya. iya, jenisnya banyak sekali, ada senam jantung, senam kreasi juga ada, banyak banget itu, belasan jenisnya senam. Hanya senam aja Hanya sudah senam belasan aja ya. belasan, bahkan mungkin lebih dari 20 kalau tidak salah, yang terbaru sekarang. Nah, itu juga yang menjadi olahraga masyarakat juga sebenarnya. Kenapa senam juga menjadi olahraga masyarakat? Karena memang senam ini adalah olahraga yang bisa dilakukan di mana saja, gitu kan, di Sekolah ada di senam. sekolah, di lapangan, di alun-alun, gitu kan, bahkan di dalam ruangannya juga, gitu kan, bisa di halaman juga bisa. Itu salah satu olahraga yang bisa diikuti oleh siapa saja, termasuk misalnya kalau kita ngebahas senam, ini banyak sekarang ini Mas Gaduh, bukan hanya di level dari usia ya, ibu-ibu atau emak-emak modernisasi saja yang sudah mencintai senam, atau mama masa kini lah gitu. Sekarang itu Inorga yang di bawah Kormi juga gitu kan sudah mulai menciptakan senam-senam yang membidik di kalangan anak-anak gitu kan, generasi muda.
generasi Z lah misalnya. Ada senam jantung remaja namanya, itu sudah mulai dipertandingkan juga, Oh, ada cabang lombanya ada, juga ya? ada diperlombakan juga di Kormi, itu senam. Nah, terus kedua ke olahraga masyarakat lainnya ada misalnya olahraga tradisional ini mungkin yang paling dikenal lah oleh masyarakat Banten. Misalnya ada egrang, ada trompa panjang, ada tarik tambang gitu kan, ada ketapel, ada panahan dan lain-lain. Itu kan kategorinya memang masuk di kategori olahraga tradisional gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu fokus kita juga olahraga tradisional itu, karena memang olahraga tradisional ini memang olahraga yang harus kita pertahankan nih. Dilestarikan ya? Harus kita lestarikan, karena kalau tanpa kita lestarikan kita khawatir akan punah. Gitu kan, bagaimana generasi nya Mas Teguh misalnya, Ya, betul. 17 tahun ke atas yang sekarang usianya 20 atau 25 sudah akan sulit mengenal misalnya egrang, terompah panjang maupun olahraga gasing misalnya zaman dulu ya. Kalau saya sih masih mengenal tuh. Ya? Masih mengenal tuh masih gaduh, tapi saya khawatir ya, kita khawatir kalau kita tidak pertahankan, tanda kutipnya kita tidak sosialisasikan lagi, kita tidak gencarkan promosinya, kita tidak adakan kejuaraan-kejuaraannya, ini akan punah. Sementara ini kan olahraga yang ciptaan generasi zaman dulu kita, generasi terdahulu kita. Dan itu cikal bakalnya olahraga-olahraga sekarang yang mulai berkembang di zaman modern kan. Gobak sodor. Iya. Gitu kan. Itu kan kalau kita amatin bagaimana sekarang misalnya bisa menjadi olahraga-olahraga modern gitu kan ya, ketahanan tubuhnya bisa menjadi banyak macam lah misalnya kan begitu. Nah, Itu yang tadinya awalnya permainan pada zaman dulu dilestarikan terus, dan memang ternyata ada unsur olahraganya ya. Iya, sangat memang olahraganya. Dan membuat sehat juga ya. Betul, sangat sehat. Nah, jadi ada 3 nih. Tadi ada kesehatan dan kebugaran, itu senam-senam. Ya. Yang kedua olahraga tradisional tadi semacam olahraga ciptaan nenek moyang kita gitu kan. Yang ketiga ada olahraga petualangan tantangan. Misalnya ada BMX gitu kan. Ada skateboard. Memang olahraga modern nih zaman sekarang, ciptaan sekarang, tapi dia memang olahraga masyarakat. Itu yang sekarang menjadi fokus utama kita gitu kan, pembinaannya. Pak, kalau perkembangan olahraga masyarakat sekarang ini bagaimana? Tadi kan ada tiga kategori jenis lah ya. gitu ya. Bagaimana tuh perkembangannya di masyarakat? Ya, kalau untuk di Banten, Teguh, alhamdulillah ya. Kita barometer yang bisa saya ceritakan sekarang begini. Barometer angkanya saja, semenjak Kormi Banten ini hadir di Banten tahun 2009-an atau 2010 lah gitu kan. Dulu memang baru hanya beberapa inorga saja yang berhimpun. Bergabung. Iya, bergabung lah gitu kan. Nah, sekarang sudah hampir 58 data yang terbaru yang saya terima dari kepala sekretariat gitu kan, bahwa sudah 58 yang sudah berhimpun. Terakhir kita kemarin di rapat kerja provinsi atau Rakerprov tahun 2026 kita mengesahkan juga tuh ada 2 kalau tidak salah, itu ada pingpong tradisional sama ada karate. Di Kormi itu ada 3 jenis karate, memang beda-beda tekniknya, beda-beda jurusnya gitu kan, dan itu. Nah, kembali lagi ke persoalan yang tadi gitu kan. Kalau dari tahun 2010 saja hanya tidak sampai 10 inorga yang berhimpun di Kormi, sekarang tahun 2026 udah 58 inorga. Berarti kan memang ada peningkatan, Berkembang ya. perkembangan olahraga di masyarakat yang ada di Banten. Itu dari tolak ukur angka keberhimpunan atau kebergabungannya inorga kepada Kormi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang mungkin kalau kita lihat ke lapangan langsung, kita bicara senam aja gitu kan. Senam itu sekarang sudah hampir di sudut desa, di sudut-sudut kelurahan, bukan lagi kecamatan sekarang bicaranya, sudah mengenal senam. Kalau kita setiap hari Sabtu, Minggu kita jalan-jalan misalnya ke pelosok-pelosok kampung, Ada aja ya. ada saja senam itu yang karena memang yang paling gampang gitu kan. Nah, jadi
di data di Kormi Banten ribuan, lebih dari 1.000 berarti kan, itu data instruktur senam yang ada di Banten. Itu kan bahkan lebih dari 2.000 data instrukturnya aja. Jadi kalau satu instruktur bisa 1 minggu 1 kali titik senam, gitu kan, itu udah berapa titik gitu. Nah, bahkan kalau di Kormi ini, kalau kita buka satu instruktur itu bisa punya 5 sampai 6 titik lokasi dalam 1 minggu. Bahkan setiap hari ada yang senam terus setiap hari. Titik ini, kelurahan B, kelurahan C, gitu kan, di perusahaan. Nah itu kan pesertanya paling minimal ya 50 orang. Itu kan ada yang sampai 100 orang, itu yang kecil-kecil gitu kan. Kita kalikan saja gitu kan. Jadi kecintaan masyarakat Banten terhadap senam, khususnya kepada olahraga masyarakat, akhirnya itu alhamdulillah sangat membaik. Itu dari sisi senam. Begitu juga olahraga tradisional. Semenjak kehadiran Kormi bersama Portina, jadi Portina ini inorga yang fokus kepada olahraga tradisional, Mas. Jadi banyak sekali nih kegiatan-kegiatan Portina itu, baik yang bergabung bersama Kormi maupun yang jalan sendiri ataupun yang bersama dengan Dispora provinsi maupun Dispora kabupaten kota, karena memang mereka ada agenda juga. Nah ini kita melihat gitu kan, memang alhamdulillahnya gitulah, ini jadi tolak ukur kami. Alhamdulillahnya sekarang bahkan di beberapa sekolah itu sudah ada yang mulai fokus untuk menggelutilah tanda kutipnya kepada olahraga tradisional. Bahkan di Tangerang itu ada satu yayasan sekolah gitu kan di Sindang Jaya gitu kan, tempat kemarin kita menggelar pusat kejuaraan olahraga tradisional, fokus banget kepada pengembangan olahraga tradisional. Jadi gurunya dilatih gitu kan, siswanya dilatih, dikembangkan banget di sekolah itu. Makanya kita kemarin alhamdulillah Kormi Kabupaten Tangerang menjadikan wilayah itu beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, menjadi pusat pengembangan olahraga tradisional. Jadi kita fokuskan lah begitu kan. Alhamdulillah Kormi Banten juga mendukung gitu kan. Kita sangat support waktu itu gitu kan. Kita ya intinya kita membantu semampu kita. Alhamdulillah juga memang Portina itu memang fokus gitu kan. Kormi Bantennya juga alhamdulillah sudah berjalan gitu kan, mampu membantu ya gitu. Akhirnya kita fokuskan juga di wilayah itu gitu kan. Nah, kawasan-kawasan semacam itu rencananya akan kita bentuk. Jadi bukan hanya nanti di Kabupaten Tangerang akan ada pemusatan olahraga tradisional. Nanti ya, kita sih berharapnya ya, bermimpinya khususnya Kormi Banten, karena memang sudah ada beberapa kali kita rencanakan itu, cuman masih kebenturan penganggaran hibah kita yang terbatas gitu kan dari pemerintah Provinsi Banten. Akhirnya belum jadi aja pencanangan kampung olahraga tradisional. Kampung olahraga tradisional gitu kan. Jadi bukan hanya di Kabupaten Tangerang, di Sindang Jaya itu, di Kecamatan Sindang Jaya itu, tapi nanti misalnya di Kasemen, di Banten lamanya, terus di Cilegonnya di mana? Setiap kabupaten kota. Setiap kabupaten kota kita berharap ada satu tuh, ya? gitu kan, pengembangan atau pusat olahraga tradisional. Jadi nanti anak-anak kita, dedek kita bisa berolahraga, siapapun bisa hadir ke situ. Dan mempelajari juga. Mempelajarin itu, mungkin yang belum kenal egrang bisa kenal egrang, yang belum kenal trompa panjang, walaupun kalau sebenarnya sih setiap 17 Agustusan sering dipermainkan gitu, tapi mungkin gitu tapi bagaimana caranya, bukan hanya memakainya saja, tapi cara keamanannya, bagaimana teknisnya untuk menjadi juara, misalnya kan begitu, strateginya kalau berniat untuk menjadi pegiat bergabung di Kormi, karena tidak sembarangan juga tuh Mas gitu kan, khawatir cedera kalau dipakai dengan secara sembarangan. Jadi intinya begitu. Nah, kalau tadi rencana kan ada salah satu rencana di setiap titik kabupaten atau kota ada kampung olahraga tradisional ya. Ini ada rencana apa lagi pelaksanaan kegiatan nih untuk Kormi Banten di tahun 2026?
Eh, ada beberapa agenda sebenarnya, beberapa agenda dan beberapa juga yang sudah kita lakukan. Di dalam apa itu Raker Prop kemarin sudah kita jabarkan kepada teman-teman Inorga gitu kan, bahwa Kormi Banten akan melakukan ini. Ini teman-teman di Inorga bisa menyesuaikan. Kan begitu ya. Kenapa bisa harus menyesuaikan? Karena agar terjadi sinkronisasi gitu kan, sehingga dari Kormi nasionalnya bisa satu arah, satu visi dan satu misi, sehingga tujuan nanti goalnya bisa sempurna. Itu kan bagaimana misalnya, contohnya begini, di Kormi Nasional itu punya program namanya Indonesia Aktif, Mas. Gitu kan, jadi Indonesia Aktif itu adalah sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk aktif. Aktifnya itu dalam rangka berolahraga, gitu kan, olahraga masyarakat tentunya. Karena olahraga masyarakat ini kan ujung tombaknya atau dasarnya olahraga apapun gitu kan, apakah olahraga prestasi gitu kan yang yang digawangi oleh KONI, maupun olahraga pendidikan gitu kan, atau olahraga mahasiswa yang sedang ditekuni oleh adik-adik kita, para mahasiswa maupun para pelajar dan siswa. Nah, karena tujuan kita di Kormi ini selain untuk membina olahraga masyarakat tadi, menghimpun olahraga masyarakat tadi atau melestarikan olahraga masyarakat tadi, ada tujuan utama, tujuan besar, goalnya yang akan kita capai, yaitu bagaimana kita membugarkan dan menyehatkan masyarakat. Itu tujuan utama kita, gitu kan. Kalau masyarakatnya saja sudah tidak sehat, mustahil kan olahraga kita bisa berprestasi. Harus Kan sehat nggak dulu mungkin. yang Harus pertama sehat ya. dulu. Semuanya harus sehat, bukan hanya atletnya, tapi keluarganya, orang-orang di sekitarnya, gitu kan. Atlet olahraga berprestasi, misalnya yang berhimpun di KONI, kalau tidak sehat keluarganya, gitu kan, lingkungannya, ya kecil kemungkinan juga dia akan sehat, bisa tertular misalnya kalau di lingkungannya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau lingkungannya, orang tuanya, adik, kakaknya masih sehat di rumah, dia pasti ketika bertanding tidak akan fokus juga memikirkan yang di rumah, kan begitu. Makanya olahraga masyarakat ini gitu kan menjadi kalau kita piramida itu kan yang paling bawah, dasarnya. Dasar dari semua ya. Paling dasarnya olahraga. Kita bisa menyehatkan dan membugarkan masyarakat dulu. Lalu dari sisi itu. Yang kedua itu seperti yang saya bilang di awal tadi. Cikal bakal olahraga itu gitu kan, misalnya dari gobak sodor dan segala macam, itu kan ujung-ujung memang ke atas. Jadi pondasinya kita bangun dulu, kesehatan dan kebugaran masyarakat kita bangun dulu, kecintaannya terhadap olahraga kita bangun dulu, baru nanti piramidanya ujungnya adalah bagaimana kita menghasilkan atlet-atlet yang Prestasi ya. berprestasi. Jadi itu tuh goalnya yang kita harapkan. Oke, untuk Kormi sendiri di pandangan masyarakat ya terhadap Kormi itu Pak, bagaimana Bapak melihatnya sejauh ini? Ya, memang dulu ya, saya bergabung di Kormi tahun 2013-an. Memang masih tanda kutip dipandang sebelah mata, masih meremehkan. Oh, apa itu Kormi gitu kan? Karena dulu namanya bukan Kormi, baru Rekreasi itu ya. masih Pormi gitu. Apa itu Kormi? Oh, olahraga cuma gini-begini aja, gitu kan. Nah, itu alhamdulillah lah berkat perjuangan teman-teman juga sebelum saya gitu kan. Sampai ketika saya bergabung bersama teman-teman juga sudah beberapa kali ganti kepengurusan gitu kan. Misalnya di periodenya Bu Nur Aini sekarang yang ketua, saya sekretarisnya itu kan sudah 2 kali nih. Sudah Sekarang 2 periode ya? 2 periode. Sekarang jalan keduanya, baru tahun pertama untuk periode kedua. Gitu kan. Sebelumnya kan pada Pak Haji Ahmad Subadri, saya juga di sana gitu, tapi belum sekretaris. Sebelumnya lagi ada Pak Haji In Mansur yang dulu mantan Kadispor. Nah, perjuangan mereka, senior-senior kita di Kormi itu ataupun di Pormi itu luar biasa juga. Bagaimana waktu dulu bagaimana kerasnya memperoleh kepercayaan dari pemerintah, dari sisi anggaran misalnya. Bahkan ada dulu itu konotasinya bahwa Pormi itu belum bisa menerima secara terus-menerus dana hibah, tapi tidak menyerah nih. Senior-senior kita tidak menyerah, berbagai cara dilakukan. Tidak ada bantuan dari pemerintah, cari dari sponsor. Bahkan tidak ada dana pun sepeser pun, bagaimana dari Inorga itu bisa berjalan secara mandiri. Nah, alhamdulillahnya luar biasanya di Kormi ini yang terlibat di dalamnya
yang ada di dalamnya itu termasuk inorga itu lahirnya karena kecintaan, hadirnya itu kesadaran karena kecintaan, gitu kan, kesadaran di hatinya, kecintaan di hatinya terhadap olahraga masyarakat ini, olahraga yang digeluti. Jadi kadang-kadang tanpa bantuan dari pemerintah pun, gitu kan, tetap bisa berjalan, gitu kan. Jadi macam-macam lah, berbagai cara dilakukan. Ini kalau dengan ceritanya teman-teman Inorga itu luar biasa perjuangan mereka itu. Jadi kalau sekarang ini, gitu kan, kalau sekarang ini pengurus Kormi masih ada yang ngeluh karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, ya kita harus berkaca kepada teman-teman Inorga yang bagaimana mereka itu, gitu kan, berjuang all out, gitu kan, kadang-kadang tanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah, tapi masih bisa berjalan. Tapi alhamdulillahnya juga, Mas, ini setelah saat ini, gitu kan, pemerintah sudah mulai melihat bahwa kehadiran Kormi itu sangat besar manfaatnya. Kesehatan itu mahal, kebugaran itu luar biasa, kan seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini dari sisi pembinaan, dari sisi pendanaan sudah bisa rutin setiap tahun walaupun belum terlalu besar. Jadi intinya seperti itu. Kormi itu, Mas, kita tidak ada namanya digaji. Kalaupun dikasih honor pun dengan kesadaran sendiri kita atur-atur. Jadi misalnya minggu ini ada 10 orang, bulan ini ada 10 orang yang dapat. Bulan depan lagi kita gilir lagi ada 7 orang yang dapat. Hanya pengganti bensin saja. Mereka kita undang rapat kadang-kadang. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Pandeglang, ada yang dari Cilegon. Itu kan, jangan dibilang dari Serang banyak, gitu kan. Itu kan mereka butuh tol, butuh bensin. Jadi bahasa sih kita hanya untuk ngeganti bensin mereka aja, yang ide mereka luar biasa untuk mengembangkan olahraga masyarakat ini, untuk menyehatkan masyarakat ini, tidak bisa kita ganti itu hanya bensin. Tolnya enggak deh, gitu kan, karena nggak cukup, gitu kan. Bayangin aja kalau kita satu pengurus kita 4 kali rapat aja misalnya, kalau 4 kali PK di sehari dari Tangerang itu nggak mencukupi, Mas, dengan pengganti bensin 500.000 itu satu bulan, gitu kan, belum lagi dipotong pajaknya kan, begitu kan. Tapi alhamdulillah, gitu kan, saya dibantu, gitu kan, selaku sekretaris saya, gitu kan, yang menggerakkan, gitu kan, bersama Bu Ketua selaku penentu kebijakan di Kormi Banten ini, dikelilingi oleh orang-orang hebat di Kormi ini, gitu kan, semuanya. Bahkan ada yang usianya sudah di atas 60 masih aktif banget. Setiap kita undang, minta tolong untuk hadir kegiatan, sukarela, selalu hadir sukarela. Tadi kan kita sudah bicara tentang Kormi di awal ya, terus perjuangan ya, sampai sekarang sudah lumayan pesat berkembang ya Pak ya di 2026 ini. Kita ke bagian-bagian yang perlu dibenahi ini untuk peningkatan olahraga masyarakat tentunya. Apa saja, Pak? Iya, masih sangat banyak sih sebenarnya. Itu kan kami di kepengurusan yang sekarang jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan, gitu kan. Ya karena itu tadilah, gitu kan. Bukan saja karena kesibukan, gitu kan, tapi keterbatasan dana, keterbatasan kemampuan berpikir, gitu kan. Tapi melihat perkembangannya, trennya sekarang ini, ya alhamdulillah saya bisa katakan alhamdulillah. Sekarang Kormi alhamdulillah sudah semakin dikenal oleh pemerintah, oleh masyarakat. Sekarang kita mungkin menyebut nama Kormi sudah nggak terlalu terlalu asing lagi. Ya, orang sudah pada tahu lah ya, sudah pada tahu ya. Jadi sudah lebih gampang, gitu kan, membenahi. Cuman memang ya secara sumber daya manusia nih, Mas, secara sumber daya manusia memang harus kita benahi, gitu kan. Misalnya sekarang kita harus sedikit mulai mengikuti perkembangan zaman, gitu kan. Tidak bisa kita pungkiri sekarang itu harus komunikasi, globalisasi, modernisasi sangat luar biasa pesatnya, gitu kan. Kalau kita tidak juga mengikuti, gitu kan, kita akan ketinggalan juga. Misalnya begini, kalau sekarang kan mungkin kita pendataan Inorga, pendataan pegiat itu masih manual, gitu kan. Kita tahu berapa jumlah instruktur yang ada di Banten itu berdasarkan data dari laporan Inorga yang membawahi senam tadi. Misalnya ke ASKI, Ocha,
namanya sekretarisnya kan Teoca. Teoca, minta data deh. Instruktur di Banten ada berapa ASKI? Ke Inorga yang lain kita tanya juga, gitu kan? Ini yang kita tanya juga. Nah, masih manual lah gitu. manual ya, penghimpunan Nah, data. kita sih berharap ke depan, gitu kan? Teman-teman Inorga itu tidak lagi menyetorkan data secara manual, tapi ketika mereka mengetik di aplikasi misalnya, memasukkan ada penambahan instruktur baru, tinggal mereka masukkan ke aplikasi itu. Kita di kepengurusan sudah tahu, ada instruktur ada penambahan, titik senamnya di sini, sehingga kita bisa memetakan, gitu kan? Kami sih berharap nanti ke depan bisa memetakan secara global setiap hari Sabtu itu berapa ratus ribu orang Banten sih, masyarakat Banten yang senam, gitu kan? Karena data-data itu kan Inorga punya sebenarnya, Mas. Hari Sabtu itu titik-titik ini misalnya di Bumi Agung, di Kepandean, di Lote, Kepandean segala macam itu kan ada tuh titik-titik itu senamnya, gitu kan? Tinggal mereka memasukkan data itu bisa. Digitalisasi datanya Iya, langsung ya. digitalisasi ya, kami sih bermimpinya seperti itu. Begitu juga Inorga yang lain, misalnya dari BMX, setiap hari Minggu ada latihan di mana, berapa jumlah pesertanya. Jadi mereka cukup satu klik misalnya aplikasi, itu kita bisa mulai, di sini ternyata ada latihan begitu. Nah, sehingga masyarakat Banten pun bisa mengetahui, kalau mereka mau senam ada, mau latihan BMX ada di sini. Nah, itu yang ada impian ke arah sana juga, sehingga ya kita bisa mengikuti lah gitu kan perkembangan agar tidak terlalu ketinggalan juga, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sih berharap masyarakat Banten bisa betul-betul gitu ya kan, mencintai olahraga masyarakat ini, gitu kan, apapun olahraganya, gitu. Yang selanjutnya kita juga berharap bahwa olahraga ini sudah bisa dijadikan gaya hidup, gitu kan. Jadi tanpa olahraga, apapun olahraganya gitu kan, tanpa olahraga seolah-olah kurang nih makna hidup, gitu kan, atau gaya hidupnya berkurang. Jadi saya sih berharap begitu ya. Mudah-mudahan sih Kormi bisa mewujudkan itu bersama partner-partner yang lain, itu kan, misalnya dengan induk kita di Dispora, partner kita di Dispora Banten maupun komite kabupaten kota, begitu juga di Dispora kabupaten kotanya. Dan yang paling penting adalah Inorga sebagai ujung tombak kita di lapangan. Jadi dengan menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup, gitu kan, ya saya yakin sih Kormi Banten ke depan tidak akan berat lagi, gitu kan, menggaungkan apa itu Kormi, apa itu olahraga masyarakat, seperti itu. Jadi dengan kesadaran sendiri masyarakat itu bahwa olahraga itu sudah menjadi gaya hidup, apapun olahraganya, seperti mau sepeda kek, mau motocross kek, gitu kan, mau olahraga tradisional kek, maupun olahraga senam-senam kek, yang apapun jenisnya, bisa menjadikan kita sehat dan bugar di ujung. Ini menarik ya, Kormi hadir untuk membuat masyarakat ini sehat ya tujuannya. Sehat dan bugar. Dengan olahraga-olahraga yang lekat ada di masyarakat. Ada pesan untuk pemirsa Jitu Studio hari ini, Pak? Mari kita berolahraga, karena olahraga itu salah satu cara untuk mempertahankan kesehatan kita dan meningkatkan kebugaran kita. Karena itu yang paling poin pentingnya menjadi tugasnya Kormi. Saya bilang kesehatan dan kebugaran, mungkin yang belum familiar itu bahwa orang sehat itu belum tentu bugar tuh, Mas. Tapi orang bugar biasanya sudah tentu sehat. Jadi memang ujung kita adalah bugar, karena bugar itu kesehatan di atas rata-rata, gitu kan. Jadi dia bagaimana dia mempertahankan daya tahan tubuhnya, mendapat tugas misalnya untuk bekerja dan segala macam melebihi rata-rata masyarakat atau orang, gitu kan, itu sudah kategorinya bugar. Jadikan olahraga ini sebagai gaya hidup agar kita bisa mencapai kesehatan dan kebugaran. Oke. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ya, sekian obrolan kita di episode kali ini bersama Gado Gifta di Jitu Sport. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.